Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Cahyani, SEMM dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada skup materi pertemuan terkait tentang etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Ternyata dalam kita menghadapi tingginya teknologi serta tingginya arus informasi melalui digital saat ini, itu ada sebuah isu dan juga etika yang harus kita perhatikan. Dan isu serta etika itu harus menjadi sebuah tolak ukur agar kita mampu beradaptasi serta menggunakan tingginya teknologi itu secara baik dan secara efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan sebuah kerugian baik bagi kita perusahaan yang menggunakan ataupun bagi audiens atau pemirsa yang memanfaatkan informasi tersebut. Dalam materi ini kita akan membahas terkait tentang apa yang menjadi isu sosial dan etikanya, serta apa trennya dalam telekomunikasi, dalam teknologi yang menimbulkan isu pada isu dan etikanya. Kemudian dimensi dalam moral sistem informasi itu bagaimana, juga prinsip-prinsip utama dalam etika. Ini akan kita bahas satu persatu di dalam materi kita kali ini. Isu sosial dan etika terkait dengan sistem informasi ini adalah sebuah isu yang memang sangat penting sejak munculnya internet sampai dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Ternyata sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Artinya dalam kita mengadopsi sebuah perubahan zaman, tak luput kita harus memperhatikan bagaimana etika itu berlangsung. Jadi tidak hanya memperhatikan sebuah percakapan melalui yang bentuknya offline, ternyata dalam kondisi online ataupun menggunakan e-commerce ada aturan-aturan yang menjadikan kita harus menjadi lebih baik sehingga tidak mengacam eksistensi dan distribusi baik itu terkait dengan kekuasaan, uang, hak dan kewajiban. Adapun tren teknologi yang sering menimbulkan isu etika itu biasanya pertama adalah kecepatan komputer itu berlipat-lipat. Artinya resolusi yang terjadi pada teknologi itu cepat sekali perubahannya. Nah, apa yang menjadi dampaknya? Dampaknya adalah kegiatan-kegiatan utama itu semakin banyak perusahaan yang bergantung pada tingginya teknologi. Kemudian biaya itu sudah pasti. Trennya biaya akan menjadi sangat murah. Kenapa? Biaya penyimpanan itu akan lebih murah karena sudah dibantu oleh teknologi tersebut. Yang menjadi dampaknya adalah perusahaan itu harus mudah memelihara sistem itu melalui sebuah database yang memang terstruktur. Yang ketiga adalah kemajuan analisis data. Dampaknya adalah perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah yang besar. Jadi seseorang yang mampu mengembangkan menjadi profil perilaku mereka itu sangat terperinci. Yang berikutnya adalah dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Nah, ini HP ya. Ternyata ponsel bagi seorang itu mungkin sedang disadap atau mudah diketahui oleh orang lain. Sehingga apa? Hal-hal yang menjadi privasi pada teknologi kita gunakan justru akan menjadi sebuah privasi yang bentuknya bukan lagi konsumsi pribadi tapi justru menjadi konsumsi publik. Itu terkait dengan tren. Lalu bagaimana etika kita dalam masyarakat informasi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah responsibility. Adanya sebuah kewajiban dan tugas yang terkait dengan keputusan yang kita gunakan. Sehingga pada saat kita menggunakan informasi terkait dengan teknologi di masa sekarang, harus ada sifat responsibility kita yang kuat atas tugas dan kewajiban kita. Yang kedua adalah accountability. Artinya sebuah tindakan yang kita harus mampu bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan. Jadi pada saat kita menggunakan sebuah informasi dan kita tidak mau bertanggung jawab, maka accountability kita akan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah liability, di mana perluasan dari konsep responsibility itu sendiri. Dalam hal ini adalah merujuk pada fitur di mana sistem politik di mana suatu badan hukum itu dapat mengizinkan seseorang memperbaiki kerusakan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, liability ini menjadikan kita tahu kapan kita harus melakukan sebuah kebijakan-kebijakan. Nah, ternyata dalam kita melakukan etika pada sistem informatika ada prinsip-prinsipnya. Prinsip itu ada 4. Yang pertama adalah golden rule. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin orang lain memperlakukan dirimu. Jadi kalau kita memperlakukan orang baik, ya pasti orang akan melakukan kita juga baik. Yang kedua adalah Immanuel Kant atau categorical imperative. Suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang.
Itu kalau orang lain sudah tidak pantas, apalagi kalau buat kita. Yang ketiga, prinsip utamanya adalah decrease rule of change. Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Jadi itu yang ketiga ya. Yang keempat, utilitarian principle. Ambil tindakan yang memberikan nilai lebih tinggi atau lebih besar. Kemudian yang kelima adalah risk aversion principle. Artinya prinsip menghindari resiko. Artinya ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya yang paling murah. Itu prinsip utama dalam etika sistem informatika. Sedangkan dimensinya itu meliputi hak dan kewajiban. Yang kedua adalah hak dan kewajiban terhadap kepemilikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya accountability dan juga pendesainan. Yang keempat adalah bagaimana kualitas sebuah sistem, dan terakhir adalah bagaimana kualitas hidup itu sendiri. Artinya apa? Dalam sistem informasi yang menjadi dimensi moral itu tetap menjadi sebuah pertanggungjawaban. Semua informasi-informasi terkait dengan moral seseorang dalam sistem informasi itu tetap menjadi sebuah pertanggungjawaban. Demikian pembahasan kita pada materi etika dan isu dalam sistem informasi. Semoga bisa dapat kita pahami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.